Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky Fandi dalam materi ke-6 ya terkait dengan teori dalam penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori dalam penelitian, fungsinya ya, fungsi teori dalam penelitian. Ini ada 3 fungsi teori dalam penelitian. Jadi dalam suatu penelitian itu harus ada teori ya. Teori-teorinya terlebih dahulu harus dijabarkan. Nah, fungsi teori ini sebagai penjelas pertama. Artinya dengan adanya teori, jelas penelitian kita itu sesuai dengan pemahaman-pemahaman para ahli. Nah, ketika ada teori, maka teori itu digunakan juga untuk penjelasan dalam penelitian kita, memberi penerangan ya, bahwasannya dalam teori tersebut pasti mengandung suatu hal yang ilmiah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menyesuaikan kaidah teori tersebut. Oleh karenanya teori itu sangat penting. Karena penelitian tanpa teori akan mengakibatkan penelitian itu seperti hanya pemikiran-pemikiran subjektif, tidak sesuai dengan penelitian-penelitian yang ilmiah yang diketahui secara umum. Nah, jadi fungsinya pertama adalah penjelas ya, penjelas atau penerang bagi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua sebagai prediksi ya, sebagai prediksi dalam kaitan dengan adanya teori, penelitian kita dapat kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Karena sesungguhnya memang tidak semua teori itu berlaku ya. Dalam hal ada pendapat atau ada teori yang saat ini kita miliki, belum tentu teori tersebut itu sesuai dengan keadaan saat ini. Oleh karenanya teori itu selalu berkembang. Teori yang lama bisa dikalahkan dengan teori yang baru. Bahkan teori yang kita gunakan itu bisa kita kalahkan dengan teori yang akan kita buat lagi setelah penelitian kita yang kita laksanakan. Penelitian kita itu akan menghasilkan teori baru lagi, bahkan mengalahkan teori lama. Artinya teori yang saat ini kita gunakan adalah pijakan awal untuk memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Apalagi dalam ilmu sosial, suatu hal itu pasti berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karenanya, teori juga dikatakan sebagai suatu prediksi untuk penelitian ke depan. Kemudian juga teori sebagai kontrol. Nah, dalam hal ini juga penelitian itu harus terkontrol ya, atau eh, ter eh, terkontrol, teridentifikasinya harus sesuai ya. Harus diklasifikasikan, harus termanajemen dengan baik. Itu dilakukan menggunakan teori. Dengan adanya teori, maka kontrol penelitian itu, mutu penelitian itu akan terjamin ya. Jadi dengan adanya teori, seluruh penelitian kita, identifikasi kita, langkah-langkah kita semuanya akan terjamin mutunya dengan adanya kontrol teori. Karena memang teori itu suatu langkah awal untuk menjaring penelitian-penelitian yang baru. Dengan adanya teori kita akan mudah mengontrol penelitian kita ke arah mana. Jadi arah penelitian akan lebih mudah dilakukan. Nah, bisa dilihat di sini 3 fungsi teori itu sebagai penjelas, sebagai prediksi, dan sebagai kontrol ya. Nah, kemudian contoh telaah teori. Nah, di sini ada pengaruh penyampaian jasa dalam bentuk citra rumah sakit dan kepuasan pasien untuk mencapai loyalitas pasien pada rumah sakit Kanjuruhan, daerah Malang. Nah, ini contoh ya. Contoh ini sebenarnya melihat dari pengaruh jasanya dalam membentuk rumah sakit dan kepuasan pasien.
Nah, tetapkan dulu nama variabel yang diteliti terkait apa sih ini? Terkait dengan eh, jasa. Apa sih jasa itu? Ada teorinya, ya. Menurut pandangan eh, Insinyur Abdul Malik misalnya, jasa adalah suatu hal yang dilakukan dengan upaya untuk meminta bantuan atau menyelesaikan suatu masalah, itu jasa. Nah, ada banyak teori terkait dengan jasa. Nah, terus ada juga teori masalah membentuk citra. Apa sih membentuk citra? Nah, dimasukkan juga teori. Jadi dalam satu penelitian tuh setiap judul ini ada beberapa teori yang harus digunakan. Pengaruh penyampaian jasa. Jasa itu digunakan teori jasa. Membentuk citra rumah sakit. Nah, citra itu seperti apa sih? Membentuk citra ada teori-teorinya, ada pandangan ahlinya. Masalah kepuasan, ada juga teori yang menyebutkan kepuasan. Jadi kita benar-benar menetapkan variabel yang diteliti itu apa saja, jasa, citra, kepuasan, loyalitas. Nah, apa sih nilai loyalitas itu? Nah, itu ada semua teorinya masing-masing. Nah, teori-teori tersebutlah yang kita kumpulkan untuk menjadi suatu awal bahan untuk meneliti ke depan. Nah, kemudian yang kedua cari sumber bacaan yang relevan. Nah, dari teori-teori yang kita sudah kumpulkan ini, kita harus memilah juga ya, apakah teori-teori tersebut itu relevan dengan yang akan kita teliti. Karena teori itu banyak sebenarnya. Ya, dari setiap bidang, subbidang, banyak sekali teori. Nah, oleh karenanya kita harus memilih sumber bacaan yang relevan atau sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kalau bisa memang walau teorinya sama tapi bisa juga misalnya kita ingin membahas tentang lingkungan ya, loyalitas lingkungan. Nah, teori loyalitas pasien ini loyalitasnya aja yang kita petik atau memang kita cari yang sesuai benar loyalitas lingkungan misalnya. Nah, kemudian lihat daftar isi buku. Nah, daftar isi buku ini juga harus yang relevan ya. Buku-buku yang terkait. Kalau kita bicara tentang lingkungan, ya buku tentang lingkungan. Kalau bicara tentang rumah sakit, buku rumah sakit. Ya. Kemudian baca seluruh isi topik. Nah, ini juga harus kita lihat ya, seluruh isi pembahasannya apa saja. Itu kita baca semua, seluruhnya. Kemudian kita deskripsikan dengan teori. Nah, deskripsikan dengan teori ya. Semua buku-buku yang ada ini kita petik semua teorinya, kita jelaskan. Nah, inilah telaah teori dalam suatu referensi buku atau bacaan yang kita akan kumpulkan dalam penelitian. Nah, contoh sistematika penulisan teori ya. Biasa teori ini ada dalam pendahuluan, biasa juga masuk ke dalam pembahasan, bahkan kadang dikutip dalam tinjauan pustaka. Nah, jadi teori ini masuk ke dalam semua penelitian sebenarnya. Di dalam latar belakang untuk mengungkapkan masalah juga kita jelaskan, di dalam tinjauan pustaka, dalam referensi buku juga kita jelaskan, di pembahasan sebagai pisau analisis. Analisa penelitian kita menggunakan suatu teori agar relevan. Ya. Kemudian ini contohnya nih misalnya, sistematikanya itu segitiga terbalik ya bentuknya ini. Nah, dari umum ke khusus. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan deduksi dan induksi. Nah, ini sebenarnya sama. Dari umum ke khusus ya. Kita lihat dulu seperti tadi judulnya jasa dan karakteristik jasa ya. Kita bicara secara umum itu jasa itu apa. Kemudian kita bicara kualitas rumah sakitnya seperti apa. Akhirnya kita merucut lagi ke kepuasan pelanggan. Kemudian akhirnya saat kepuasan pelanggan mengerucut ke pusatnya adalah loyalitas pelanggan. Nah, secara umum sebenarnya yang kita lihat adalah jasanya dulu. Jasa kita sudah baik belum? Itu secara umum. Kualitas rumah sakitnya bagaimana? Pelanggan puas nggak?
Akhirnya saat pelanggan puas, ada loyalitas pelanggan untuk terus menggunakan jasa. Nah, ini kan dari umum ke khusus ya. Nah, jadi loyalitas pelanggan ini dilihat dari puas nggak pelanggannya, kuesionernya, kemudian kualitas rumah sakit sudah bagus, jasanya apa saja. Nah, jadi jasa ini akan uh, menghasilkan kesimpulan bahwa pelanggan akan terus menggunakan jasa, loyal untuk menggunakan jasa. Kenapa loyal? Karena jasanya baik. Di dalam jasa ada apa saja? Ada kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi memang terkait ya dari umum ke khusus. Nah, kemudian di sini kita masukkan juga ada penelitian empiris. Apa sih penelitian empiris itu? Nah, penelitian empiris itu sebenarnya penelitian lapangan ya, nyata langsung ke lapangan. Kalau penelitian normatif tadi kita lihat kan ada teori-teori menggunakan referensi ya. Itu penelitian normatif. Normatif itu melihat dari teori-teori buku-buku yang ada. Penelitian empiris ini berbeda dengan penelitian normatif atau penelitian teoritis. Nah, penelitian teoritis itu menggunakan buku, empiris ini tidak. Bahannya adalah lapangan. Kalau kita ingin melihat masalah di desa, kita turun ke lapangan, kuesioner ke desa. Kita lihat di rumah sakit, kita kuesioner rumah sakit untuk mencari data-data di rumah sakit dan data-data pasien, puas atau tidaknya pelanggan. Nah, empiris itu turun langsung ke lapangan. Kita terjun langsung, kita wawancara pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian, ya kita langsung melihat keadaan, kemampuan dan kesempurnaan dari apa yang akan kita teliti, perangkat-perangkatnya sudah sempurna, ya apapun informasi yang kita peroleh itu langsung turun ke lapangan. Inilah penelitian empiris. Jadi tidak melihat dari buku. Biasanya apa yang ada di empiris itu juga berbeda dengan apa yang ada dalam teori buku, sehingga perlu ada perbandingan. Teori lapangannya seperti apa, teori di buku seperti apa, itu kadang berbeda. Nah, dalam penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya. Jadi teori-teori yang ada itu yang kurang kita lengkapi dengan kenyataan yang ada di lapangan saat ini. Kemudian mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Jadi dengan adanya penelitian lapangan kita akan tahu ya apa yang telah dihasilkan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang-orang ya dengan adanya empiris ini. Kemudian mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya. Intinya perbedaan dari penelitian sebelumnya karena kita memiliki data ya. Yang kita ambil dalam penelitian empiris itu adalah data lapangan. Data-data yang ada kita kumpulkan untuk digabungkan dengan data-data penelitian teoritis ya atau normatif, digabungkan dari buku bagaimana, dari lapangan bagaimana. Nah, ini penyajian penelitian empiris dalam laporan penelitian. Ya, ini ada tabelnya ya, disajikan dalam penelitian lapangan. Ini bisa juga dibagikan kepada misalnya kalau di rumah sakit pasiennya, dokternya, kemudian apa namanya? Seluruh perangkat-perangkatnya atau kepala dinas-dinasnya. Nah, kalau dalam penelitian di lingkungan desa atau penelitian-penelitian di lapangan ke gurunya ya, ke pemuka adatnya, ke lurahnya atau ke door to door ke masyarakatnya kita kita berikan kuesioner. Akhirnya kita rumuskan suatu tabel bahwa nama penelitian kita tahun sekian, tiap tahun itu judul penelitiannya apa, tujuan meneliti untuk apa, alat analisisnya menggunakan apa saja, dan hasilnya apa saja. Itu bisa kita rumuskan langsung. Ya, ini ada bentuk paragraf dan bentuk matrik. Nah, kemudian juga di sini ada penelitian kecil ya. Jadi sebelum ada penelitian yang sesungguhnya ada namanya small research. Nah, dalam small research ini dilakukan dengan melakukan penelitian dengan mengambil sampel untuk memperoleh gambaran tentang apa yang diteliti. Sebenarnya penelitian kecil ini juga harus dilakukan di awal. Kita turun langsung ke lapangan. Jadi sebelum kita melakukan ACC judul, kita itu sudah pernah turun dulu ke lapangan. Kita pernah survei. Oh iya, jadi masalah yang akan kita angkat ini sesuai nih
Atau, oh iya ada perubahan nih dalam penelitian ini dengan kita melihat, eee, di lapangan saat ini. Sehingga kita baru merumuskan suatu proposal. Harus ada ya penelitian kecil ini, gambaran kecil untuk melangkah ke penelitian selanjutnya. Nah, kemudian ada namanya konsultasi ya, konsultasi. Nah, konsultasi ini sebenarnya suatu cara yang dilakukan dengan cara bertemu dan meminta informasi. Konsultasi ini bagian juga dari penelitian kecil atau bagian dari penelitian empiris. Kita turun langsung ke lapangan, ya. Kemudian kita bertemu dengan para informan yang kita butuhkan untuk menjawab semua penelitian kita tentang apa yang akan kita teliti, yang sesuai dengan ahli dan bidangnya ya, sesuai bidangnya. Nah, keberhasilan teknik ini akan sangat tergantung pada ketepatan peneliti dalam memilih narasumber. Jangan sampai salah narasumber ya. Kita mau bicara lingkungan di lingkungan kelurahan A, malah kita nanya di kelurahan B. Jangan. Ya, nanti akan menjadi penelitian yang tidak valid. Nah, atau hanya memperkira-kira itu tidak valid ya. Nah, teknik ini juga sangat cocok jika peneliti memiliki keterbatasan dalam waktu dan biaya. Nah, jadi memang ini juga sangat cocok ya untuk waktu kita, mempersingkat waktu dan biaya kita juga tidak mahal. Jadi benar-benar kita konsul dengan orang-orang yang tepat, dengan informan-informan yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Nah, itu mungkin terkait dengan penelitian teoritis dan penelitian empirik secara garis besar. Nanti akan kita diskusikan lagi, akan kita berikan tanya jawab di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.